Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika ya khairal anam. Rabbun karim wa anta zu khuluqin azim. Fasfa' lana indal karim. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami waj'alil wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir yassirif tahwahdina Gharib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma barik fi ma khalaqta wa hadhil baldah ya Allah, baldatana Indonesia. Amma ba'du, para habaib yang sama-sama kita muliakan, alhamdulillah ada hadir bersama kita Al-Habib Fauzi Ahmad Fauzi Al-Haddad, dan ada juga kita lihat Habib Zain bin Abdurrahman As-Saggaf dan para habaib yang lain, serta para asatizah, guru-guru yang sama-sama kita hormati. Semoga beliau-beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberkahi segala-galanya oleh Allah, serta para hadirin, para remaja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini bisa berkumpul di tempat ini. Sengaja kita datang dari rumah masing-masing ke tempat ini untuk kita bisa sama-sama memperoleh dan mendapatkan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Ya, karena perkumpulan yang seperti inilah yang mana kita kumpul gak lain untuk mengingat Allah dan memuliakan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya yang kita lakukan di tempat ini. Maka kumpulan yang seperti ini ya yang dicari-cari oleh para malaikat. Sebagaimana dalam suatu hadis beliau bersabda, inna lillahi malaikatan sayyahin. Sesungguhnya Allah mempunyai ya pasukan malaikat yang mereka itu berkeliling sengaja, ya keliling ke sono kemari. Ngapain pada keliling-keliling? Yatlubuna majalis zikir. Ya, mereka mencari majelis-majelis yang di dalamnya zikir kepada Allah, zikir kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Tentunya kita pada awal acara pasti ya kita udah membaca tahlil dan lain-lain. Ya, dan barusan kita baru aja mendengarkan dan membaca kisah riwayat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tentunya dalam pembacaan kisah Maulid itu kita beberapa kali ya mengumandangkan salawat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, pada saat ini kita masih berada di bulan Rejab. Ya, di penghujung lah. Ya, atau minggu terakhir. Minggu terakhir dari bulan Rejab. Ada ya suatu riwayat hadis yang di dalam hadis itu Nabi kita bersabda, Ra'aitu lailata usriya atau urijabi wa usriya wa urijabi ila samawati sab'i wa ma fawqahunna. Saya ada ngelihat waktu saya di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngelihat sebuah sungai. Ya, tuh. Sungai yang airnya itu lebih putih dari salju. Dan rasanya lebih manis dari madu. Serta harumnya lebih harum dari misik. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada malaikat Jibril, ini sungai buat siapa hai Jibril? Siapa yang nanti akan memanfaatkan sungai ini untuk minum dan lain-lain? Lalu Jibril menjawab, ini sungai yang akan memanfaatkannya atau meminumnya adalah orang yang berselawat kepadamu pada bulan Rejab. Jadi kita alhamdulillah ya banyak tadi tuh dalam pembacaan riwayat Maulid berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita insya Allah kita lah ya kita semua ini insya Allah yang akan memanfaatkan sungai yang begitu luar biasa, yang begitu istimewa. Ya mudah-mudahan kita menjadi ahli yang bisa memanfaatkan sungai tersebut. Ya, tuh. Itu harapan kita. Ya, nah kemudian kita sengaja kumpul di sini dan tadi berzikir kepada Allah. Ya, Allah ada mempunyai malaikat. Innalillahi malaikatan sayyahin yang kerjanya keliling-keliling. Ya, di muka bumi ini. Keliling-keliling. Ngapain? Yatlubuna majalis zikir. Mencari majelis-majelis zikir. Ya, berarti kalau begitu berdasarkan hadis ini majelis kita ini termasuk yang lagi dicari-cari oleh malaikat.
Ya, banyak. Ya, orang pada ngumpul-ngumpul. Banyak sekali orang pada ngumpul-ngumpul. Ya, umpamanya mereka tuh datang ke suatu arena yang di situ diadain pertunjukan musik. Ya, wah, ana lihat ya di dalam tayangan tuh, di dalam media sosial, bukan main. Ya, karena yang manggung ketika itu adalah salah satu band yang terkenal. Namanya God Bless. Kenal nggak God Bless? Nggak kenal ya? Bagus. Ya gitu. Ya, waduh, bukan main pengunjungnya. Ya, berjingkrak-jingkrakan. Banyak, sampai mencapai ribuan orang barangkali. Ya, tuh. Saking banyaknya kelihatannya yang hadir menyaksikan pertunjukan itu. Ya, begitu juga ada ya orang hadir rame-rame untuk sama menyaksikan pertunjukan band. Ya, tuh. Wah, joget-joget. Nah, tentunya perkumpulan yang semacam itu ya bukan perkumpulan yang baik. Bukan majalisil khair. Bukan majelis perkumpulan yang baik tuh. Tapi justru ya adalah lebih dekat kepada kemaksiatan. Ya nggak bakalan majelis yang seperti itu dicari-cari oleh malaikat. Ya, wa idza wajaduha. Kalau ada malaikat tadi yang keliling-keliling tadi nemuin majelis yang di situ ada zikir, nyebut Allah, ya, menyebut Rasulullah, berselawat, langsung fatanadau fima bainahum. Malaikat yang nemu ini langsung mengontak, ya, langsung mengontak kawan-kawannya yang lain. Apa dia bilang? Halumu ila bughyatikum. Hei kawan-kawan, ya kesini semua. Ini yang kita cari ada di sini. Ya, yang kita cari ada di sini. Maka mereka pun pada hadir. Ya, yahufuna ala aslil majelis, mengelilingi orang yang hadir di majelis itu. Makanya sebetulnya karena kita nggak ngelihat, nggak bisa, mata kita belum istimewa. Ya, kalau mata kita udah istimewa, ngelihat tuh malaikat banyak malaikat yang hadir di tempat ini. Jadi kita kumpul duduk bukan turu-turu kita aja. Ya, bukan turu-turu kita, enggak, tapi bersama-sama dengan para malaikat. Tuh. Ya, itu suatu keberuntungan yang sangat luar biasa. Ya, gitu. Nah, apabila majelis itu udah selesai, ya, faso'adu ila sama. Malaikat-malaikat itu langsung pada naik ke langit. Ya, nah di sanalah Allah nanya. Padahal kan Allah lebih tahu. Ya, kok di sini Allah nanya? Iya, Allah lebih tahu. Tapi nanyanya di sini untuk jadi pelajaran.
ya untuk jadi pemberitahuan. Ya, bagaimana ya Allah bersikap terhadap orang-orang yang ada di majelis itu. Gitu maksudnya. Bukan berarti Allah nanya. Karena Allah nggak tahu, Allah tahu. Allah Maha tahu. Cuman untuk menjadi pelajaran. Ya, untuk ngasih tahu bagaimana Allah begitu sangat redo. Redo sekali Allah kepada orang-orang yang hadir di majelis tersebut. Ya, Allah tanya kepada para malaikat tadi, hai malaikat, gimana? Ya, kalau dalam bahasa Indonesia begitu. Bagaimana engkau tinggalkan hamba-hambaku? Ya, para malaikat menjawab, mereka berzikir kepada engkau ya Allah. Berselawat kepada kekasihmu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhirnya Allah tanya lagi. Mereka pada kumpul-kumpul begitu, berzikir ya kepadaku, berselawat kepada kekasihku. Emangnya tuh mereka apaan yang dimauin? Wa madza yuridun? Apaan yang dimauin? Ya, kata malaikat, yuriduna jannataka ya Allah. Mereka kepengen dimasukkan ke dalam surgamu. Tuh. Allah balik nanya lagi. Ya, Allah balik nanya lagi. Hal yaraunal jannah? Hal ra'aul jannah? Apakah mereka udah pada lihat surga? Kata malaikat, ya belum. Tuh. Tapi mereka iman. Tapi mereka yakin dan percaya bahwa ada surga itu. Karena diberitahukan oleh kekasihmu, oleh Rasulmu, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka percaya. Mereka yakin. Begitu juga mereka tahu adanya surga itu dari kitab sucimu, dari Al-Quran. Maka mereka yakin adanya surga itu. Maka mereka ya yas'alunaka, ya mereka minta kepada kamu al-jannah, surga itu. Kemudian Allah nanya lagi kepada malaikat tadi, ya mimada ya uzuna ya ta'awazuna, dari apa, dari hal apaan mereka itu minta perlindungan? Kata malaikat, yang mereka minta perlindungan kepadamu ya Allah dari api neraka, minan nar. Allah balik tanya, apa mereka udah pada lihat neraka? Malaikat bilang, ya belum ya Allah. Ya kok mereka begitu ketakutan? Ya kok mereka begitu khawatir sampai minta perlindungan kepadaku dari api neraka itu? Ya karena mereka yakin adanya neraka. Mereka percaya adanya neraka karena diberitahu oleh kekasihmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan Nabi kita tuh basyiron wa naziron, memberi kabar gembira tapi juga peringatan, memberikan peringatan. Kabar gembira dengan sorga, peringatan dari azab api neraka. Maka mereka percaya ya dengan hadis-hadis yang diucapkan oleh kekasihmu itu. Juga mereka percaya karena disebutkan juga neraka itu adalah Al-Quran. Maka mereka ketakutan.
khawatir, sehingga mereka minta perlindungan kepada Engkau ya Allah. Tuh. Ya, akhirnya Allah setelah tanya jawab kepada malaikat, yang mana tanya jawab ini untuk kepentingan pemberitahuan kepada umat semua, umat manusia semua agar tahu. Ya, akhirnya ya malaikati, hai malaikatu, ushidukum, saya jadikan kamu ini saksi, ya, anni qad ghafartu lahum, saya udah ampunin kepada mereka. Tuh kata Allah. Ada malaikat yang bilang, ya Allah, ada yang datang. Ya, ada yang datang, sebetulnya dia datang bukan karena pengen ikut majelis. Bukan. Tapi dia datang ada keperluan dirinya sama kawannya. Yang kawannya kebetulan lagi hadir di majelis itu. Ya, mungkin dia datang ke rumahnya nggak ada. Tanya istrinya, kemana? Oh, lagi hadir di majelis sana tuh. Akhirnya karena penting barangkali dia samperin, datang ke majelis. Jadi datangnya dia ke majelis tuh bukan karena ikut dengan acara di majelis itu, enggak, tapi untuk keperluan atau kepentingan dirinya. Dan orang itu ya Allah, ya bukan orang yang baik-baik, orang ahlul maksiat. Tuh, ya Allah tetap, ya Allah bilang, ya haula'i kaumun la yasqa jalisuhum. Enggak peduli kata Allah. Yang datang pokoknya, yang hadir di majelis itu, ya itu kaum adalah kaum yang enggak bakalan sagi, yang enggak bakalan sengsara, ya, yang enggak bakalan apes orang yang duduk dengan mereka. Tuh kata Allah. Ya, jadi dia yang ahli maksiat itu akhirnya karena nyampur, ya, sama orang-orang yang di majelis itu, dapat juga akhirnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh. Nah, disinilah ya pentingnya kita nyampur, kumpul. Tuh. Ya, karena kalau kita pakai, kalau kita pakai filsafat kerupuk, tahu nggak kerupuk? Ya, dulu tukang kerupuk itunya dia punya pikulannya gede-gede, ya bulat-bulat. Tuh, dulu, ya, sekarang kayaknya nggak kelihatan dulu. Ya, dia datang ke warung-warung, nitipin, ya, yang mau dititipin, sekaleng, 2 kaleng, ya, gitu. Nah, kalau emang udah beberapa lama, ya, dijual di warung tersebut, ya, ada kalanya habis, kan ada kalanya nggak habis. Nah, kalau habis ya udah. Tapi yang nggak habis gimana? Kalau habis dan kalau kelamaan pada ulet namanya. Ya, nggak garing lagi. Ya, karena kelamaan. Jadi ulet. Ah, yang ulet-ulet ini dicampurin lagi. Dimasukin lagi. Ya, ke pikulannya dia, yang dipikul sama dia dimasukin. Ternyata yang ulet-ulet tadi kalau udah dicampurin, ya, sama yang di kalengnya tadi, akhirnya
kembali jadi garing lagi. Tuh, begitu juga ya kita. Ya kalau kita sekarang barangkali udah ada males-malesan, ya udah nggak rajin lagi hadir dalam pengajian, ya karena ada apalah terganggu sehingga ada perasaan segen-segenan, ya males-malesan untuk hadir di majelis ilmu. Tapi kalau yang tadinya kita males-malesan, segen-segenan, nyampur lagi sama orang yang masih semangat ngajinya, insya Allah ya jadi semangat lagi. Itulah yang namanya filsafat kerupuk, ya itu gunanya kita kumpul. Ya apalagi setiap orang itu punya kelebihan, ya barangkali di antara kita yang pada ngumpul di sini ada beberapa orang yang dia itu kekasihnya Allah, ya tuh wali min aulia illah. Wah pengaruh besar, ya kita dekat sama para wali Allah, pengaruh besar. Tuh jangankan dekat tuh, dilihat, kelihatan, kita dilihat sama seorang wali itu bisa merubah kejiwaan kita. Ya, yang tadinya males-malesan ibadah, ya, yang tadinya udah enggak lagi bersemangat, tapi begitu kita lihat nih kita dengan mata pandangan dia, ya, itu lain. Ada perubahan yang drastis lah, ya ada perubahan drastis di dalam jiwa kita. Ya maka di dalam satu kitab, ya ada Imam Sahrawardi, ya Imam Sahrawardi itu waktu dia ada di Masjid Khif, ya Masjid Khif tuh adanya di Mina. Ya kalau yang pergi haji pasti tahu tuh. Daerah Mina yang buat mabit, ya buat mabit. Nah di situ Masjid Khif itu orang banyak lihat, ya Imam Sahrawardi ini setiap orang yang ada di situ disalamin sama dia, ya. Nah tentunya kan semasjid banyak, ya kalau semasjid banyak, tapi dia salamin semua orang yang ada di masjid itu, ya membuat teman-temannya ini merasa heran. Istilahnya kalau kita rajin banget tuh, semua orang disalamin, ya tuh. Nah ditanya, ya hai Syekh, ente kok kami lihat rajin banget, nemuin semua orang, nyalamin semua orang. Nah dia bilang asa, ya annal haqo birojilin. Dia bilang kali aja saya bisa nemuin orang yang kalau dia memandang seorang aksabat hislatan saniyah, dia akan menghasilkan suatu perubahan jiwa yang hebat luar biasa. Tuh, jadi ada di antara wali-wali Allah, ya wali-wali Allah, ya jangankan dekat, ya duduk bersama, tuh, kita dilihat sama dia aja, ya itu akan membawa, mempengaruhi kejiwaan kita menjadi baik. Ya tadinya nggak baik menjadi baik. Tuh ada hadis, ya di kitab Tankihul Kaul. Ada kan kitab Tankihul Kaul, ya tuh. Dalam kitab Tankihul Kaul ada hadis wa nazoruka
ila wajhil alim khairun laka min ibadati alfi sanatin. Ente memandang seorang alim itu lebih baik dari ente ibadah ya 1000 tahun kalau nggak salah. Ya, min alfi sana. Ibadahnya alfi sana, 1000 tahun. Loh, kok sampai begitu? Ya, karena pengaruh pandangannya orang alim kepada jamaah. Ya, kita kan kalau mau menginsafkan orang, ya tugas para ulama, tugas para asatiz, tugas mualimin itu harus berusaha menginsafkan masyarakat yang tadinya ya nggak suka sholat, harus tuh tugas. Jadi berat sebetulnya ya menjadi ulama, menjadi orang alim, berat sebetulnya menjadi muallimin, guru, karena dia harus berusaha menyadarkan ya, menyadarkan dan menginsafkan masyarakat yang tadinya nggak pernah sholat, dia akan bisa menjalankan sholat. Yang tadinya nggak ngaji, dia bisa ya robah menjadi orang yang rajin ngaji tuh ya. Maka mereka biasanya ya dengan cara nasihat tuh, ceramah, khutbah, taklim, itu kan tujuannya ingin menyadarkan masyarakat, ingin menginsafkan masyarakat ya untuk kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tuh. Nah, cuma ya ini hasil. Bagaimana hasilnya? Ya, tuh. Nah, seperti kita lihat kan kalau ada acara maulid, wow, yang hadir banyak. Yang hadir banyak. Cuma penceramah-penceramah itu, mualim-mualim itu, guru-guru itu dalam menyampaikan nasihat, dalam menyampaikan ma'izoh, ada enggak pengaruhnya di dalam jiwa masyarakat yang lagi diceramahin, yang lagi dipidatoin, yang lagi diajarin ya. Kalau kita perhatiin ya, kalau kita perhatiin tuh kayaknya kalau lagi maulid banyak hadir. Begitu paginya sholat subuh, penuh nggak masjid? Belum penuh ya, setengahnya aja wah udah isi. Kemana tuh? Seakan-akan ya, bukan nuduh ini, seakan-akan omongannya dia belum bisa mempengaruhi jiwa umat masyarakat. Nggak seperti wali-wali tadi, dia nggak ngomong, tapi dengan pandangannya langsung bisa merubah kejiwaan seseorang, insaf ya gitu. Nah, ini namanya nafahat. Maka selain kita kumpul di sini mengharapkan rahmat kasih sayang Allah, kita juga kepengen dapat nafahat. Ya, nafahat itu karunia yang luar biasa. Ya, maka Nabi di dalam hadisnya, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat fata'arradu laha, gitu sabda Nabi ya. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat, sesungguhnya Allah Tuhanmu itu di dalam hari-hari ya, dia dalam hari-hari kamu itu ada nafahat fata'arradu laha, maka ente samperin ya. Ta'arradu kan boleh kita harus samperin ya tuh, ente samperin, ente datengin ya
ente ente dapetin. Tuh. Ya, sebagaimana terjadi di Hadramaut lah atau di Tarim atau Hadramaut. Ada seorang Habib yang punya majelis ya dihadiri oleh ribuan orang. Kayak Kuitang gitu. Kalau sini kayak Kuitang. Wah, ribuan orang. Ya. Habib Soleh bin Hasan Al-Bahar. Ya, dia dari marga Al-Bahar. Ya, itu. Di antara yang suka hadir, dia ngelihat ada orang ini yang biasa hadir, kok ada 2-3 giliran gak hadir. Ya, beliau lihat, dianya rajin hadir. Cuman kok kali ini dia nggak hadir. Maka begitu dia datang hadir, ditanya kemana ente? Ya, 2 giliran, 3 giliran ente nggak hadir. Wah, aneh punya masalah ya Habib. Masalah apa? Itu ya salah seorang warga kampung kami, dia minta saya untuk datang ke rumahnya. Tapi saya bukannya nggak mau menuhi, bukannya nggak mau menuhi, karena saya tahu dia itu rentenir. Ya, orang yang suka bikin bunga, ngambil bunga ya, bunga rentenir itu. Ya, rentenir itu orang nyebutnya lintah darat. Ya, gitu. Kan dosanya bukan main tuh, riba, makan riba. Ya, tuh. Malah Allah bilang ya kalau enggak itu kamu harus siap diperangin oleh Allah dan Rasul. Tuh, saking beratnya. Gitu. Maka saya enggak ingin untuk memenuhi permintaan dia, tapi dia maksa banget. Ya, maksa banget. Terpaksa. Akhirnya saya penuhi juga. Ya, permintaannya, datang ke rumahnya. Ternyata maksudnya dia ya manggil saya kepengen nanya bagaimana caranya untuk melepaskan dirinya dari dosa-dosa akibat perbuatan riba. Ya, saya bilangin kalau ente benar-benar mau sadar, kalau benar-benar ente mau insaf, ente harus pulangin semua ya bunga-bunga yang ente ambil dari orang-orang yang minjem sama ente. Lihat siapa ya tuh ente punya langganan ya tuh, semua pulangin. Kalau bisa jangan satu pun yang ketinggalan. Itu semua untuk membersihkan dosa ente kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akhirnya ya setelah saya kasih tahu seperti itu, sepertinya kayaknya orang itu ngejalanin. Ya, ngejalanin yang saya saranin tadi. Tuh. Makanya ya untuk kesekian kalinya atau kedua kalinya dia manggil lagi saya. Ya, supaya datang lagi ke rumahnya. Ya, karena saya kepengen tahu dia benar-benar insaf atau enggak, sadar atau enggak. Saya datang ke rumahnya. Ternyata ya dia dalam keadaan hampir meninggal, sekarat. Ya, lagi hampir sekarat dia. Tuh. Maka begitu anda tahu ya dia dalam keadaan sekarat, langsung aneh talqin la ilaha illallah. Mau dia ucapin la ilaha illallah. Ya,
begitu saya 3 kali talkinin dia la ilaha illallah, tadinya Muhammadur Rasulullah. Yang ketiga la ilaha illallah, dia ucapin persis la ilaha illallah, habis. Ya, habis. Ngabisin dia. Berarti kan akhir ucapannya la ilaha illallah. Teringat dalam hadis man kana akhiro kalamihi la ilaha illallah, ya, dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya dalam kehidupan dunia ini la ilaha illallah, dia masuk surga. Wah, kalau begitu itu tanda kalau dia matinya husnul khotimah. Tapi yang saya bingung, kok dia itu bisa berubah, ya, bisa berubah secara drastis lah, ya, bisa berubah sedrastis tuh. Kata Habib Soleh tuh, ente jangan heran sama dia, karena dia pernah datang ke sini, ke kampung sini, ke kampungnya Habib Soleh. Dia ada urusan sama temannya, ya, sama langganannya dia. Begitu datang, ya, ke rumahnya nggak ada. Kata istrinya lagi hadir di majelisnya Habib Soleh Al-Bahar, ya, gitu. Akhirnya nih orang karena penting banget dia datang ke majelis. Kata Habib Soleh, pas dia masuk di pintu majelis itu nafahat lagi turun, sehingga dia kebagian, ya. Nah makanya dia, ya, ada perubahan, ya, di dalam dirinya karena jadi kita hadir di majelis ilmu, kita ketemuin para aulia Allah, para solihin, insya Allah di situ kita harapkan dapat nafahat, ya. Nah malam ini insya Allah kita dapat nafahat, karena yang hadir para habaib, para kiai, para mualimin, para guru-guru, ya, insya Allah, ya, itu ya permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang bisa Anda sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.